Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita masih membahas tentang Habib Bahar bin Smith ya. Karena ada sebuah video yang viral teman-teman yang saya dapatkan. Di mana video ini ya memperlihatkan Bapak Prabowo Subianto ini sangat menyinggung keras ya tentang oknum-oknum orang-orang yang gemar mencaci maki. Orang-orang yang gemar ya membuat narasi-narasi kebencian. Apalagi menghasut umat ini ya rakyat ini untuk membenci pemimpinnya. Ya dan ini lagi-lagi teman-teman kalau saya melihat ceramah atau pidato dari Bapak Prabowo Subianto ini, ya itu saya duga ya, itu juga menyinggung terhadap sosok Habib Bahar bin Smith ini. Karena kalau kita melihat ceramah-ceramah daripada Habib Bahar bin Smith ini, yaitu syarat akan nilai-nilai ya unsur-unsur ujaran kebenciannya dibandingkan dengan mengajarkan ilmu agama, teman-teman. Ya, coba silakan Anda menyaksikan ceramah-ceramah Habib Bahar bin Smith ini. Ya, apakah di situ hanya teriak-teriak saja isinya? Ya, koar-koar saja, hina hujat sana sini, ya menghina presiden, pemimpin kita, ataukah justru di situ ceramahnya mengajarkan kepada kita ini tentang fikih ibadah kah atau tafsir Al-Qur'an ya atau tentang bahasa Arab kah ya, ilmu nahwu shorof dan lain sebagainya ya. Coba teman-teman, kan dari situ kan kita ini bisa menilai bahwa sebenarnya ini Habib Bahar bin Smith ini itu spesialis apa? Spesialis agama atau spesialis orasi? Ya saya bertanya kepada kalian teman-teman. Dan untuk jawabannya silakan kalian jawab sendiri di kolom komentar. Dan di sini ada video teman-teman yang mungkin baiknya kita simak langsung saja video pidato dari Bapak Prabowo Subianto yang begitu sangat ya enak juga terhadap oknum-oknum yang gemar caci maki. Yang sangat berapi-api ya di pidato ini kita lihat Pak Prabowo itu sangat berapi-api menyinggung ya orang-orang yang mereka ini gemar mencaci maki, ya gemar menghasut ya rakyat ini, ya gemar menjelek-jelekan pemimpinnya di muka umum. Ya, dan ini videonya teman-teman. Ada segelintir orang Iya. yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, Ya. cari masalah, ya kan? Ya benar Pak, ada banyak, bahkan banyak Pak. Ya. Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya Ya. tidak paham mereka itu. Ya Ya. benar ya, sekalipun ya Pak Prabowo mengatakan seakan-akan ya hati mereka itu sudah ditutup teman-teman. Ya karena pemimpinnya sudah melakukan hal yang baik tetapi masih dihina juga teman-teman. Ya masih dikatain pengkhianat. Ya masih dikritik juga ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, Ya. kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Ya. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu ya bangsa yang besar ya adalah orang yang tidak penduduknya itu tidak gemar caci maki teman-teman. Ya kemudian Pak Prabowo mengatakan bahwa ya kita ini ya kami ini akui ada kekurangan dalam hal pemerintahan kita. Ya maka sebagai seorang warga negara yang baik ya sebagai orang yang memang menginginkan negaranya ini baik seharusnya kita ini bersama-sama untuk memperbaiki itu. Ya kritik boleh tetapi jangan juga sampai mencaci maki. bukan ajaran agama kita, Ya. itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, Caci maki bukan ajaran agama kita, agama Islam. Dan caci maki juga tidak dibenarkan dari agama manapun, teman-teman. Ya, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar. Ya, pribadi kita bukan pribadi seperti itu. tuh, benar teman-teman. Ya, pribadi kita, bangsa kita ini bukan yang seperti itu. Rakyat kita itu nggak suka sama orang itu yang bicaranya itu kasar. Ya, dengan mudahnya ngomong bangsat, ya, biadab dan lain sebagainya. Ya, rakyat kita itu nggak suka sama orang yang suka ngomong gitu, teman-teman. Ya, garis bawah ini Pak Prabowo mengatakan itu adalah sesuatu yang benar bahwa rakyat kita itu nggak suka dengan orang-orang yang gemar mengatakan seperti itu, yang dengan mudahnya mengatakan perkataan-perkataan kotor seperti itu. Ya, caci maki, hujat-hujatan. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Nah, coba Pak Prabowo juga mengatakan menegaskan kembali bahwa jangan bawa budaya-budaya lain ke sini. Ya, negara kita ini sudah punya budaya sendiri dan budaya kita adalah sopan santun. Ya. Sopan santun, teman-teman. Kita ini Indonesia ini dikenal dengan sopan santunnya. Ya. Jadi seharusnya kita yang mengaku NKRI ini harga mati, sosnya ya kita ini menjaga lisan kita. Kita ini menjaga perbuatan kita. Tidak mudah menyakitin orang, ya tidak mudah menghina orang, apalagi tidak mudah memfitnah orang. Saudara-saudara, kritik dengan baik, Ya. koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian,
Dan akan terbukti tidak lama, Ya. pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Ya. Di akhir video tadi Pak Prabowo juga mengatakan bahwa ya kritik yang baik ya, memberi saran ya saran yang baik. Artinya dalam kepemimpinan Pak Prabowo sekali lagi ini menepis bahwa Pak Prabowo itu anti kritik ya. Sekali lagi ini pidato dari Bapak Prabowo ini itu menepis semua itu teman-teman. Bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya ya menerima kritikan, menerima saran. Ya tetapi perlu kita garis bawahi teman-teman, kritik juga yang ada aturannya lah. Ya, ada batas-batas aturannya. Ya kita boleh mengkritik tetapi jangan juga sampai menghina. Karena antara kritik dengan menghina itu adalah sesuatu dua hal yang berbeda jauh teman-teman. Ya kalau kritik itu ya ciri-cirinya ya itu lebih kepada untuk ya mencari solusi ya, lebih kepada untuk penyelesaian terhadap masalah. Nah, sedangkan kalau caci maki memang murni untuk menjatuhkan person tersebut, menjatuhkan tokoh tertentu, menjatuhkan objek yang dikritiknya. Itu kalau menghina. Ya, beda kalau kritik teman-teman. Dan teman-teman ini ada lagi satu video ya. Kalau kita tadi mendengar pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto itu menyinggung tentang orang-orang yang mereka ini suka mencaci maki, ya gemar membuat narasi-narasi kebencian, ya bahkan menghina-hina sana sini, menghujat sana sini, ya dan dilakukan pun di muka umum, ya Pak Prabowo tadi menyinggung hal itu. Dan tentu setelah kita mendengar tadi, ya maka kita ini bisa menyimpulkan, ya sebenarnya siapa sih Bapak Prabowo Subianto ini menyinggung siapa sih? Dan tentu ya kita ini semua pasti sudah tahu. Siapa yang orang mereka ini dalam ceramahnya suka keluar-keluar, suka menghina-hina, suka membuat narasi-narasi kebencian. Ya. Dan ini teman-teman ada lagi sebuah video ya, video dari Habib Bahar bin Smith ya. Yang lagi-lagi yang menunjukkan kepada kita ini ya bahwa ternyata Habib Bahar bin Smith itu tidak hanya pandai ngedawir teman-teman. Tetapi juga ya kami duga ya beliau ini pandai juga dalam playing victim. Ya. Playing victim. Jadi karena ya kan kita tahu nih selama ini ya yang suka koar-koar, yang suka menghina orang, yang suka mencaci maki siapa teman-teman? Ya, nggak perlu saya jawab, kalian pasti kan sudah tahu. Dan dalam video ini ya ada video beredar ya dan ini viral. Habib Bahar ini ya seakan-akan mengatakan dan membuat sebuah narasi bahwa seolah-olah dia itu adalah objek yang menjadi korban utama. Ya, objek yang justru hanya dia yang dicari-cari kesalahannya, hanya beliau yang dihina-hina saja. Bahkan mengatakan seolah-olah orang-orang yang berusaha untuk menghina atau mengkritik Habib Bahar bin Smith itu adalah mereka ini pure murni untuk menjatuhkan Habib Bahar bin Smith. Ya tetapi mereka tidak akan berhasil katanya Habib Bahar mengatakan. Justru semakin saya dihina, semakin saya direndahkan, saya difitnah. Ya orang-orang yang mencintai saya ini akan semakin mencintai saya. Ya kurang lebih begitu kalau saya menduga. Kalau saya berusaha menganalisa dari narasi, literasi bahasa yang Habib Bahar bin Smith ini ungkapkan teman-teman. Dan seperti apa videonya? Dan mari kita simak video berikut ini. Teruslah dengan cacian kalian. Teruslah dengan hinaan kalian. Teruslah dengan cacian kalian. Teruslah dengan makian kalian. Teruslah dengan makian kalian. Hinaan, cacian, makian kalian tidak akan bisa menghilangkan kecintaan dalam hati. Hinaan, cacian kalian tidak akan bisa menghilangkan kecintaan di hati. Yang dalam hati orang-orang tersebut terdapat cinta sejati kepada orang-orang yang ia cintai. Tuh teman-teman, ya coba lihat, ya coba dengar apa yang beliau katakan tadi. Ya kalau kita melihat sebuah narasi yang diucapkan oleh Habib Bahar bin Smith itu, ya maka kita ini mengetahui ke arah mana teman-teman. Ya pasti kalian sudah menebak ke arah mana. Ya jadi seolah-olah Habib Bahar bin Smith ini ya kalau kami duga ya beliau ini merasa terzalimi. Ya merasa dia nggak pernah menghina orang lain tetapi justru dia yang dihina. Ya justru beliau adalah objek utama yang ditempati untuk menghina itu. Ya. Padahal kalau kita melihat fakta di lapangan teman-teman ya, video-video yang begitu banyak beredar daripada Habib Bahar bin Smith ini, ya itu tidak jarang kita mendapati justru di situ dengan mudahnya Habib Bahar bin Smith ini itu menghina orang lain. Ya, bahkan tidak segan-segan ingin mengajak ya para jamaah itu untuk menggeruduk ya rumah suatu kepala desa atau suatu Pak Lurah di daerah tersebut. Ya, bahkan tidak segan-segan mengucapkan kata-kata bangsat, anjing, ya Allah, nauzubillahi min dzalik. Ini kan apa coba teman-teman? Ya.
Dan mungkin baiknya coba kita simak video ini teman-teman. Dan ini video lagi-lagi seharusnya menampar ya bagi Habib Bahar bin Smith ini. Seharusnya menampar atas ucapan yang tadi. Ya, jadi saya rasa malulah kalau kita ini harus merasa playing victim teman-teman. Padahal fakta di lapangan ada begitu banyak jejak digital. Yang pada hakikatnya justru itu adalah suatu jawaban ya. Mengkanter sendiri diri daripada Habib Bahar bin Smith itu. Ya, pernyataan daripada Habib Bahar bin Smith itu. Ya, dan ini videonya teman-teman. Besok ganti lurahnya saudara-saudara. Lurah biadab. Besok ganti lurahnya. Woi, lurah biadab. Nah, ini apa bukan provokasi namanya teman-teman? Saya bertanya kepada kalian. Ini ceramah atau provokasi? Ini ceramah atau mau ngajak demo teman-teman? Ya. Ya Allah. Lurah biadab, lurah kurang ajar, apa lagi? Katanya kalau acara 17 Agustusan, kalian memberi izin. Tetapi kalau acara kegiatan saya, ceramah saya, kalian tidak beri izin. Habib Bahar mengatakan, apa perlu malam ini kita datangi rumah Pak Lurahnya? Andaikan saya kasih komando malam ini, datangi lurahnya atau ya? Andaikan malam ini saya kasih komando untuk datangi rumah lurahnya, kalian mau nggak? Coba teman-teman. Ini apakah provokasi atau bukan? Ya, apakah ini bentuk dari sebuah provokasi atau enggak? Coba teman-teman. Ya, mari kita berpikir dengan cerdas. Ya, kita buka lebar-lebar mata hati kita. Ya, jangan karena kekaguman kita sampai kita ini berbuat taklid buta. Ya, seakan-akan kita ini mau membenarkan semua perilaku orang yang kita kagumi itu. Jangan seperti itu teman-teman. Ya, di mana sisi benarnya kita mau benarkan hal seperti ini? Ya, di mana sisinya kita mau benarkan? Coba. Ya. Biadab kurang ajar. Panitia dilempar-lempar dari lurah ke ente ke lurah. Tinggal kasih izin aja susah amat. Lurah biadab kurang ajar. Lurah biadab kurang ajar. Ya, lurah biadab kurang ajar. Ya Allah. Begitu manisnya ya lisan dari seorang Habib Bahar bin Smith ini. Kalau di video pertama tadi, ya seolah-olah beliau ini playing victim. Seolah-olah ini Habib Bahar ini hanya objek yang justru dizalimi terus. Ya, yang dihina terus. Ya, tetapi fakta menunjukkan bahwa justru yang lebih banyak justru menghina adalah ya kami duga adalah Habib Bahar bin Smith itu sendiri. Ya, ada begitu banyak fakta di lapangan, video-video yang beredar dan ini salah satunya. Coba, sebuah tausiah agama yang seharusnya kita ini mengajarkan kepada umat tentang ilmu-ilmu agama, ya tazkiyatun nafs, ya penyucian jiwa, ya kaidah-kaidah ibadah ataupun seputar fikih ibadah. Ini malah seakan-akan kami duga yang mengajak orang yang memprovokasi umat untuk mendatangi rumah Pak Lurah. Untuk menggeruduk rumah Pak Lurah. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara Pak Lurah itu tidak memberi izin kajiannya. Sedangkan acara 17-an Agustusan itu diberi izin. Ya Allah ya Rabb. Geleng-geleng kepala saya teman. Ya, seharusnya kalau seperti ini terjadi, seharusnya Habib Bahar bin Smith itu introspeksi diri. Ya, kenapa bisa kajian saya ini ditolak, nggak diberi izin? Justru 17-an Agustusan, acara 17 Agustusan itu malah diberi izin. Seharusnya itu Habib Bahar itu introspeksi, ya merenungi itu kenapa bisa. Ya, nggak mungkin Pak Lurah ini ya ujuk-ujuk menolak kita kalau nggak ada sebabnya teman-teman. Ya tentu Pak Lurah tersebut pasti akan menimbang suatu maslahat yang lebih luas, yang lebih besar teman-teman. Ya, coba teman-teman kalau seperti ini. Ya, siapa sebenarnya yang playing victim di sini? Coba. Ya. Makanya ya hal ini pun juga membuat Pak Prabowo itu menjadi gedek ya, menjadi enek terhadap orang-orang ini, mereka ini gemar caci maki, gemar membuat narasi-narasi ya adu domba, membuat narasi-narasi kebencian. Ya apalagi orang tersebut, ya lebih parahnya lagi orang tersebut ya marah, pandai juga playing victim teman-teman. Ya, coba. Ya dari sini kan kita bisa menilai. Ya. Dan seperti biasa teman-teman, ya gimana pendapat kalian tentang video kali ini? Ya, coba ramaikan di kolom komentar di bawah. Ya terserah apapun kalian mau komen, coba komen di bawah. Ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.